Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ada apa tuh nak? Ya jadi ini Bu, saya kan ada tugas kuliah dan permasalahan-permasalahan yang mau saya tanyakan sama Ibu kan. Karena Ibu sebagai pengawas, berarti kan pengalaman Ibu dalam mengajar kan sudah lama gitu ya Bu. Tambah pula nanti mana tahu ada pengalaman serupa pas Ibu menaungi sekolah-sekolah yang Ibu naungi. Nah, jadi kan Bu, saya ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sama Ibu. Boleh kan Bu? Boleh. Kalau bisa saya bantu menjawab, bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak kita tunda kan boleh kan Bu? Atau kita sharing aja? Boleh Bu. Nah, Jadi Bu, yang pertamanya kan ini Bu, saya mau nanya, kira-kira menurut Ibu, mengapa anak-anak itu rendah semangatnya dalam belajar gitu Bu? Ada nggak pengalaman Ibu masalah kalau anak tuh datang sekolah tapi dia pas kita ngajar dia malah nggak semangat gitu Bu? Ada nggak Bu? pernah ada. Dan tuh pernah juga saya melihat waktu pendidik lagi di dalam kelas, dan saya melihat ada seorang anak, dia pandangannya memang ke papan tulis tapi kayaknya kosong. Dan terus saya dekati, saya tanya, dan setelah saya tanya pasti faktor yang penyebab anak itu suka apa tadi, bermenung ya, kurang semangat tadi itu mungkin salah satu penyebabnya itu adalah faktor lingkungan di rumah, faktor lingkungan di sekolah. Terus lagi mungkin ada faktor yang paling yang saat ini kita tidak bisa untuk membendungnya, itu faktor lingkungan yang paling penyebab besarnya anak-anak kita yang suka malas itu, kurang semangat, salah satunya itulah Bu. Kalau menurut saya Bu gitu. Berarti ya, mungkin penyebabnya kalau dari Ibu ya itu ya Bu ya. Iya. Karena faktor lingkungan Bu ya. Lalu Bu kan ya karena saya kan ngajarnya, kadang saya ngajar guru kelas kan ada matematikanya gitu kan Bu. Lalu ada pada saat itu anak mengerjakan soal cerita gitu kan, hasilnya itu rendah-rendah. Kalau Ibu pernah nggak Bu punya pengalaman seperti itu? Kira-kira apa penyebabnya itu Bu? Pernah. Kalau penyebabnya salah satunya mungkin seperti ini. Karena peserta didik itu menganggap matematika tuh terlalu sulit. Jadi karena udah dengar matematika itu aja, anak-anak udah gimana gitu kan, kalau Ibu tahu kan. Itu pertama. Yang keduanya tuh kurang minat atau konsentrasi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Nah itu mungkin peserta didik kurang gimana ya? Kurang memahami. Gitulah salah satu inti dari soal itu. Inti dari soal itu tadi itu adalah kena peserta didik kurang memahami. Gitulah. Berarti berkaitan pula dia dengan literasinya berarti, betul. membaca dan pemahamannya berarti Bu ya. Berarti dia belum bisa, sehingga karena dia belum paham, sehingga belum paham membaca apa maksud dari cerita itu, maka sehingga dia tidak bisa mengerjakannya. Betul. Ya. Itu salah satu penyebabnya tuh. Lalu Bu kan, kalau menurut Ibu, anak itu kan kenapa kok minat belajarnya? Kalau tadi kan semangat belajarnya Bu, kalau sekarang minatnya lagi Bu, minatnya dalam belajar tuh, belajar dalam di kelas tuh kurang minat belajarnya. Apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya salah satunya gini, karena peserta didik tuh minat belajar mereka kan berbeda-beda. Mungkin ada minat belajar peserta didik itu suka dengan metode ceramah, ada dengan suka dengan bentuk gambar, ada juga lagi dengan bentuk apa, salah satunya tuh yang pakai IT sekarang. pakai video itu mungkin salah satu penyebabnya. Berarti karena cara belajarnya tidak terpenuhi berarti. Betul. Dalam pembelajaran itu ya. Dalam pembelajarannya tadi tuh. Lalu gini Bu, terkait dengan Ibu bilang tadi ada yang suka belajar dengan ceramah itu kan gitu. Tapi kan sekarang Bu, metode ceramah itu kan tidak apa lagi Bu, tidak dianjurkan gitu kan.
Tapi ada juga yang itu yang masih menggunakan metode pelajaran ceramah. Itu menurut Ibu gimana? Apakah itu dia sudah bagus atau harus ditingkatkan atau gimana? Kalau menurut saya Metode ya metodenya tuh tergantung dengan materi yang belajar disampaikan yang itu. disampaikan hari itu gitu. Ah, Nah, kan ada juga dengan metode ceramah tidak ada perlu memakaikan infokus atau media lainnya gitu. berarti tergantung itu berarti masih boleh gitu. Masih Tapi kan karena sekarang pembelajaran sekarang ini kan Bu, kita dituntut anak itu yang aktif Bu. Kalau gitu kayak mana Bu? Berarti kita pakai metode yang lain. Apa kira-kira mata pelajaran yang mau kita sampaikan itu metode apa yang cocok pada materi tersebut? Nah, itu salah satu lagi. biar dia anak itu aktif. Biar aktif. Jadi memang sih di sekarang kan sejak kurikulum Merdeka ini yang di kelas 4 itu ditutup kan mereka yang aktif. Oh, Ya, Ibu kan di sekolah Ibu kan baru pakai yang kelas 1 sama kelas 4 sama kami di kelas sekolah 4. kami. Oh, iya itu betul Bu. Yang baru Jadi kan kami kalau belajar. kita lihat kalau kelas 1 kan belum lagi gitu lah ya kan. Belum nampak. Tapi yang kita fokuskan sekarang di kelas 4 dulu untuk menjadi siswa yang lebih aktif belajar kan. Itu kan Ya, Bu. berarti tidak berpusat kepada guru Nah, lagi tidak berarti, pusat Bu, ya. pada guru lagi kayak gitu. Iya. Boleh itu ya. Lalu Bu kira-kira nih Bu ya, kan terkait dengan soal cerita numerasi tadi, nah itu kan terkait juga dengan soal hots gitu Bu. Nah, soal hots itu menurut Ibu kira-kira kenapa? Nah itu dia, kalau kita kasih soal biasa dia bisa, tapi ketika kita kasih ke soal yang berpikir tingkat lebih tinggi atau soal hots itu dia tidak bisa gitu Bu. Kira-kira penyebabnya apa menurut Ibu? Kalau menurut saya gini Bu, mungkin karena daya pikirnya mereka kan tidak sama Bu, ataupun cara pikir mereka kan tidak sampai ke sananya. Soal yang ada yang hot tadi, istilah hot tadi itu kan mungkin ada cara peserta didik itu yang cara berpikirnya baru sampai yang rendah, sedang, dan ada yang tinggi, ya kan? Nah, gitu. Berarti mereka butuh latihan-latihan gitu. Berarti karena kurangnya guru memberi latihan soal hots lah berarti itu Bu ya. Iya. Makanya mereka juga tidak terlatih untuk mengerjakan soal hots gitu maksudnya. Tapi kalau dapat guru itu harus ajarkan secara apa kan Maya? Perlahan-lahan atau menghitung dengan kehidupan kita sehari-hari lah gitu. Oh, dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Sehari-hari. Oh, jadi pokoknya dia diberikan latihan Latihan sesuai dengan kemampuan tadi, gitu tapi kan. dia bertahap untuk hotnya gitu Ya, Bu, ya. bisa jadi nanti gitu. Kalau salah satu contohnya tadi itu sekarang kan Bu, siswa peserta didik itu kan belajar kan harus pakai kelompok. Usahakan di kelompok itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Di satu kelompok itu tadi. Jadi dia bisa sharing. Bisa antara sharing teman-temannya. lah, bisa sharing dia sama temannya kayak gitu. Kalau menurut saya Bu ya. Lalu Bu yang terakhir saya mau nanya sama Ibu. Kira-kira menurut Ibu mengapa guru-guru itu dia belum mau menggunakan TIK atau media ICT yang berhubungan dengan internet gitu, dalam pembelajarannya gitu Bu. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut Ibu, karena pendidik itu belum menguasai apa yang dikatakan teknologi zaman sekarang yang Ibu bilang tadi itu apa namanya tadi? ICT atau aplikasi dalam pembelajaran. Boleh ya Bu ya seperti itu bahasanya. Aplikasi dalam pembelajaran itu Bu. Nah, itu mungkin juga salah satu. Yang keduanya mungkin di sekolah tersebut tidak ada sarana prasarana dalam mendukung di sekolah tersebut gitu. Yang ketiganya mungkin salah satunya guru itu belum mendapat pelatihan tentang aplikasi ataupun seperti apa quiz lah itu untuk membuat soal di dalam Biar anak-anak ikut tertarik gitu. biar anak-anak ikut tertarik. Ada satu lagi yang apa namanya kohat apa namanya Kahot. kahot dalam pembuatan
soal tadi itu kan Bu. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya tuh Bu. Kalau saya lihat lah ada beberapa sekolah yang sudah saya masuk, terutama Bu, kalau menurut pandangan saya ini nih yang bisa dilakukan di kota-kota Bu. Kalau seperti di desa tuh Bu, ya kalau kita lihat salah satu contohnya desa yang tertinggal itu yang pernah saya masuk, yang aksesnya sangat jauh sekali, sinyal internetnya sangat Oh, sulit.